Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam general reading. Bacaan bagi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa yang cocok, begitu ya. Dan lebih bijaksana dalam menyikapinya, begitu ya. Tema kita kali ini adalah leluhur menjagamu lebih ketat dari biasanya. Kita akan cek mengapa leluhur atau pendamping gaibmu menjagamu lebih ketat ya. Kita akan lihat lewat kartu tarot. Dan perkenalkan sebelumnya buat kamu yang baru, saya MP, saya seorang spiritual konsultan, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi ya. Kita akan mulai dari kartunya. Oke, sebelumnya untukmu yang mau konsultasi ya, private reading, bisa ke nomor WA di setiap video atau di deskripsi ya. Oke, kartu pertama ada Five of Cups. Oke, di sini sepertinya ada portal yang terbuka. Wah, pantas saja guys. Saya melihat ada beberapa waktu terakhir, saya melihat ada seperti kabut begitu ya, seperti asap tapi bukan asap ya. Jadi ini pertanda bahwa ada portal dimensi yang sedang terbuka, dimensi lain ya. Dan leluhur menjagamu salah satunya karena ini, karena mungkin dikhawatirkan ya ada sesuatu yang akan mendekat padamu ya. Oke, kenapa leluhur menjagamu lebih ketat ya? Oke, ada the devil, evil. Oke. Sepertinya memang ada makhluk-makhluk dari dimensi lain yang sengaja ingin mendekat padamu karena sesuatu hal ini apa? Apakah ini ketertarikan energi saja, atau dia punya misi khusus atau tujuan khusus atau suruhan begitu ya. Oke. Ya, di sini ini ada hubungannya dengan purnama kemarin. Jadi energi para spiritmu juga makin meningkat, energi di dimensi lain pun juga begitu. Jadi interaksinya ibarat lalu lintas itu semakin padat begitu ya, karena energi mereka, powernya mereka itu bertambah. Jadi mau tidak mau leluhurmu dan semua penjaga gaibmu menjagamu lebih ketat untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ini juga ada hubungannya dengan intuisimu yang saat ini makin peka. Jadi kamu tuh saat ini sangat terasa sekali jika ada energi lain itu mendekat. Misalkan ada bangsa lelembut apa itu mendekat, kamu kerasa. Meskipun kamu tidak bisa melihat, kamu terasa. Ketika leluhur datang, kamu terasa. Meskipun kamu tidak melihat. Jadi kamu semakin sensitif. Ya, dikhawatirkan nanti ya namanya juga penjaga ya, penjaga gaib. Para leluhur juga tidak menginginkan ada sesuatu terjadi padamu tentu saja. Oke, di sini ada kalian ini ada rasa bingung, ada keraguan ya. Bingung, ragu mungkin dengan apa yang kalian alami akhir-akhir ini atau selama ini. Kalian belum mendapatkan jawaban-jawaban atau masih memasang puzzle-puzzlenya.
Jadi belum puzzle-nya belum terpasang semua sehingga kamu belum tahu gambarannya. Kamu masih bingung. Ya, oke. Kenapa leluhur menjagamu lebih ketat? Di sini sepertinya memang memang ada peperangan gaib ya. Peperangan gaib biasalah ya, peperangan antar dimensi begitu. Entah urusannya apa, saya kurang tahu juga. Biasanya ya hubungannya dengan ya mungkin kekuasaan begitu ya, atau merasa ingin lebih unggul dari lainnya mungkin begitu, atau apalah begitu ya. Saya kurang paham tentang yang berbau kekuasaan. Jadi khawatir kamu kena imbas begitu mungkin, karena kamu makin terbuka ya, spiritualmu makin terbuka, kamu makin sensitif ya. Jadi ini para monster berkeliaran gitu ya istilahnya. Oke, jadi ada peperangan ya, yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang ikut dalam hal ini, dalam peperangan ini. Biasanya kalian yang memang sudah jago begitu ya, bukan di taraf belajar, kalian memang sudah terjun di dalamnya. Ini mungkin di dalamnya, atau beberapa kalian adalah praktisi supranatural gitu ya. Oke, kenapa leluhur menjagamu lebih ketat? Di sini ada the lovers. Wah, jadi menjagamu ini memang love you ya. Mereka sangat mencintaimu, jadi tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Ya, tentu saja jika sudah perihal cinta, belas asih, kasih sayang, ya ini bukan sebuah hal yang aneh ya jika kalian dijaga dengan ketat. Oke. Mereka mencintaimu, para leluhurmu, para pendamping gaibmu ini mencintaimu, tentu saja ya, karena kamu adalah utusan semesta di bumi ini. Sudah semestinya mereka menjaga dengan baik begitu. Oke, leluhur menjagamu, leluhur dan para pendamping gaibmu ya, semuanya lebih ketat menjagamu. Ini ada hubungannya dengan harta begitu ya, harta bersifat materi mungkin. Jadi mungkin kalian sedang dititipi harta untuk kemanfaatan halayak ramai begitu mungkin ya, untuk banyak orang. Dan harta ini bisa berupa emas begitu ya. Emas ini kan disukai oleh entitas-entitas sebelah begitu ya. Suka sekali dengan itu karena memang ada yang menggunakan itu sebagai rumah tinggal mereka, atau bahan bakar untuk mereka, maksudnya energi buat mereka. Ada yang untuk perbaikan atmosfer mungkin ya, banyak ya fungsinya. Jadi kalian yang ada hubungannya dengan itu, dengan perbendaharaan harta, otomatis kalian dijaga ya. Kalian yang bertugas untuk membawa keberlimpahan ya, itu otomatis dijaga karena kalian dibutuhkan banyak orang. Jadi rezeki yang kalian miliki adalah titipan semesta. Kalian adalah tangan-tangan semesta untuk kemanfaatan bagi sesamamu begitu ya. Oke, di sini ada yang sepertinya memang sedang bermain. Biasa ya, orang-orang dalam perjalanan spiritual yang memulai karirnya istilahnya ya dari dunia supranatural atau kanuragan atau kesaktian, biasa dicoba-coba oleh ya pendekar lainnya begitu ya. Coba-coba, mereka hanya ngetes kayak gitu, dan belum tentu mereka juga lebih tinggi, itu belum tentu mereka lebih tinggi dari kamu.
Jadi ketika mereka ngetes kamu ternyata kamu tidak terjamah, tidak tersentuh karena penjagamu yang sakti-sakti misalkan, ya mereka biasa saja juga. Tidak apa ya, hanya ngetes begitulah. Apakah kamu benar-benar punya kemampuan? Ya, ini biasa terjadi di area supranatural. Karena saya bergaul banyak sekali dengan orang-orang supranatural sejak kecil sampai hari ini, walaupun saya bukan bagian dari mereka, maka saya bukan hal yang sulit jika membutuhkan energi mereka untuk misalkan ada klien saya yang butuh bantuan keilmuan supranatural. Ya, tapi sekali lagi keilmuan supranatural ini memang seringnya memang membutuhkan biaya ya, karena mereka membutuhkan alat ritual begitu ya. Alat ritual ini ya bisa dibilang kode-kode ya, masuk ke dimensi apa yang dituju begitulah ya, tujuannya apa ya, seperti itulah. Karena kalau tidak memakai itu yang pakai adalah energi si praktisinya ya, atau ya orang bilang pahalanya begitu, atau orang yang memintanya ya. Kalau tidak disadari ini bisa sampai habis ya energi si praktisi atau orang yang sedang meminta tolong, ya habislah, bukannya dapat solusi akan semakin menderita. Ibarat kita ya tidak punya, saat ini tidak punya harta misalkan, tidak punya uang misalkan, ya kita mau melakukan aktivitas juga kebanyakan tersendat begitu ya, karena ternyata memang energi itu ya seperti itu, tidak ada yang gratis. Cuman semesta tidak materialistis. Kalian atau kita dididik untuk tidak menyukai gratisan. Jadi jangan suka gratisan ya, karena gratisan ini ya tidak sesuai dengan ini ya. Tidak sesuai dengan yang ternyata berlaku ya. Masuk ke dimensi mana kita harus bayar pajak dimensi. Kita mendatangkan leluhur atau mendatangkan gaib yang lain begitu, itu juga harus bayar pajak dimensi ya. Ya begitu kenyataannya begitu ya, mungkin kalian yang praktisi mungkin tahu ya. Ya hanya sekedar informasi, hanya untuk apa ya, untuk wacana, referensi pengetahuan saja. Oke, lanjut. Kenapa leluhur menjagamu lebih ketat? Ini sepertinya akan ada wahyu yang turun, tahta yang turun. Maksudnya bukan tahta, wahyu begitulah ya, apa ya, ada sebuah apa ya, pemberian dari semesta begitu ya. Ada sebuah kejutan ya dari semesta yang sudah dipersiapkan oleh semesta untukmu ya, mewujudkan keinginan besarmu yang selama ini masih dalam afirmasimu ya. Dan ini bukan hal yang kecil ya. Apa saja keinginanmu, mungkin yang apa ya, berharga istilahnya begitu. Ini istilahnya mereka para pendamping gaibmu ini menyiapkan diri, waspada untuk menerima anugerah semesta itu. Kamu yang akan dapat anugerah, tapi mereka, para penjagamu, para leluhurmu, lebih menyiapkan diri karena mereka tahu ya, lebih tahu dari kita begitu. Baiklah, di sini sepertinya ada tentang naga. Ini naga keberlimpahan, naga kebijaksanaan, juga ada naga kemarahan ya. Ini bisa mereka akan bersatu denganmu, maksudnya akan masuk ke semesta di dalam dirimu, bergabung dengan timmu ya, dirimu, para pendampingmu, spiritmu begitu ya, akan bergabung. Atau memang itu adalah serangan ya dari luar dirimu,
sehingga para penjaga gaibmu menjagamu dengan sangat baik. Tapi kalau memang energinya lebih rendah karena mereka juga terpaut usia, semakin tinggi tentu saja semakin sakti ya, mereka kemampuannya semakin tinggi. Ya, kalau kamu dan pendampingmu di atas ini ya semua teratasi, tapi tetap saja kamu terjaga ya. Kamu dijaga lebih ketat. Oke, baiklah, di sini ada justice. Wah, ada pengadilan. Keadilan, pengadilan. Ini sepertinya memang ada apa ya? Ada tentang karma, pengunduhan karma, bisa karma baikmu atau karma burukmu juga. Mungkin kalian yang masih ada hutang-hutang karma ya, karena sangat berhubungan dengan para spiritmu ya, tentu saja kamu dijaga. Dan kalau dilihat sih ini ada keadilan memang yang akan datang padamu ya, jadi kamu tenang saja, kamu terjaga oleh para penjaga gaibmu tentu saja ya. Dan ada Three of Cups. Ini menandakan bahwa kalian ini apa ya? Kalian ini sedang dikuatkan ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah mau tumbang saja, ini sudah mau putus asa saja dengan challenge yang sedang dihadapi, dengan ujian-ujian yang datang ya. Jadi penjagamu ini lebih ketat menjagamu ya, agar kamu tidak bertindak ceroboh, mungkin begitu ya, karena beberapa para pejak yang diperjalankan spiritual saking depresinya, saking tidak kuatnya, ada yang sampai mau mengakhiri begitu. Ya, ternyata guys, banyak orang yang berani mati, banyak, tapi tidak banyak yang berani hidup. Kalian orang-orang yang berani hidup adalah orang-orang yang luar biasa. Semesta pasti mengapresiasi itu dan akan memberimu reward ketika kamu bisa melewati semua ujian ini, gitu ya. Baiklah, wah ada 2 kartu, it's okay. Ada Five of Pentacles. Jadi sepertinya memang para penjagamu ini begitu menyayangimu ya, sehingga beliau ini tidak rela jika kamu ini hidup susah, berkekurangan juga tidak rela begitu ya. Jadi sebisa mungkin membantumu, membantu finansialmu ya, tentang kerezekianmu sebisa mungkin ya, tidak dibiarkan kalian tuh dicukupi. Jadi perasaan kurang itu kan ada di pikiran, karena mungkin kita sering melihat ke atas. Kalau kita melihat ke bawah, banyak yang lebih susah dari kita ya, mungkin kita akan lebih bersyukur. Tetap saja kesedihanmu kayak gitu ya, ratapanmu itu sangat apa ya, bisa dibilang ya mempengaruhi para penjagamu. Jadi jangan sampai ada perasaan khawatir yang berlebihan ya. Saya tidak mengatakan jangan khawatir, karena ternyata perasaan khawatir ini akan menyerang manusia ratusan kali dalam sehari ya. Jadi ya tidak menyalahkan, cuman minimalkan saja sebisa mungkin, buang rasa khawatir. Syukur jika bisa meniadakan. Ketika kamu mampu meniadakan rasa khawatirmu, ya you are the winner. Kamulah pemenang itu. Saya yakin di tahap itu, di tahap melepaskan, kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya yakin itu. Ya, kemudian di sini ada Nine of Pentacles ya. Nih. Ada kamu dijaga lebih ketat. Ini bukan hanya oleh leluhur dan para khotam atau pendamping gaibmu yang lain,
kamu dijaga juga oleh para dewa dewi ya. Saya melihat itu kalian sangat diberkahi sepertinya ya, direstui oleh semesta ya. Hanya saja memang yang masih diperjalankan ini masih berada di titik yang wah, memprihatinkan atau menakutkan begitu bagi para spiritmu. Khawatir kamu tidak bisa melewatinya. Kamu tidak bisa melewatinya sama dengan mereka harus memulai lagi dari nol. Para leluhurmu ini memulai untuk mendapatkan wadah yang tepat untuk menjalankan misi. Jadi kuatkan hatimu ya, kuatkan batinmu, jaga hatimu ya, kuatkan mentalmu, karena semuanya memang tentang penggodokan mental. Kamu digodok di kawah candra di muka agar kamu menjadi orang-orang yang tangguh, karena petugas semesta wajib tangguh. Tangguh ilmu, tangguh fisik ya, tangguh harta. Begitu guys, tangguh ilmu, tangguh fisik, tangguh harta. Itu pondasinya. Ketika kalian sudah tangguh ketiga hal itu, saya kira kalian bisa menjalankan tugas kalian dengan baik. Kalian tidak akan mudah dijatuhkan, kalian tidak akan mudah ngedrop ya secara mental. Kalian akan jadi orang-orang yang memang dijadikan semesta sebagai tangan-tangannya ya, tangan-tangan Tuhan, istilahnya begitu. Kalian adalah orang-orang yang dibentuk oleh semesta ya. Jadi kuatkan dirimu ya. Kuat ini bukan hanya diucap, malah sebaiknya jangan pernah mengucapkan dirimu kuat ya. Di situ pas tingkat kepasrahanmu harus tinggi, tapi kamu tetap melakukan perubahan. Seberat apapun yang kamu hadapi hari ini, tetap berusaha ya, lakukan perubahan. Begitu saja. Masalah hasil jangan kamu pikirkan, biarkan semesta yang atur. Kita tidak usah ikut-ikutan atur, kita jalani saja hari ini sebaik-baiknya ya. Kuatkan dirimu, kuatkan hatimu, kuatkan mentalmu. Begitu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sayang selalu dari MP. Silahkan konsultasi, ada nomor WA saya di setiap video. Oke, salam sayang selalu. Bye bye.